Aksi perundungan oleh senior terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Para siswa korban perundungan melapor ke polisi didampingi orang tua mereka. Video berdurasi 16 detik memperlihatkan aksi perundungan terhadap 6 siswa kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambun Selatan. 6 siswa mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Aksi perundungan yang terjadi pada tanggal 8 September 2025 tersebut membuat para korban mengalami masalah psikologi. Sementara itu, pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Karena kejadiannya dari 8 September, dia tuh lebih merenung, terus lebih diem, lebih marah ke saya gitu. Cuma yang setiap saya tanya, dia nggak pernah ngaku punya masalah apa gitu. Dan karena semalam Pak Kori melapor ke saya baru tahu kejadian, oh anak saya seperti ini gitu. Karena ada ancaman mah katanya dari kakak kelas, kalau saya nggak mau ikut ultras, nggak mau ikut ke nongkrong, nggak mau ikut ke Taman Makam Pahlawan, dia bilang gitu. Antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan. Arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Salah satu daripada orang tua korban sudah melaporkan ke baik Polsek baik ke Polres. Pihak kepolisian sektor Tambun Selatan yang mendapat laporan telah meminta keterangan sejumlah saksi dan korban perundungan. Peristiwa tersebut dalam penanganan pihak kepolisian sektor Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan hasil pemeriksaan saksi korban perundungan di SMP Negeri 1 Tambun Selatan? Kita sudah bergabung bersama dengan Kompol Wuryanti, Kapolsek Tambun Selatan. Selamat sore, Bu Wuryanti. Selamat sore, Kak Malika. Bu Wuryanti, bagaimana dengan hasil pemeriksaan korban? Ini sudah berapa kali sebenarnya ke-6 korban ini mendapatkan perundungan dari kakak kelas? Baik, menurut pemeriksaan yang kemarin kami lakukan, menurut pengakuan korban, itu mereka baru satu kali ini mengalami perundungan. Jadi karena mereka tidak mau nongkrong bareng, kemudian dilakukan seperti itu oleh kakak kelas. Oke, jadi mereka baru satu kali, tapi alasan sebenarnya apa sehingga mereka ini dirundung? Apakah karena permasalahan nongkrong saja atau memang jangan-jangan ada budaya sekolah? Baik, dari hasil pemeriksaan baik dari para korban maupun para pelaku yang tampak di video itu, kami sudah memeriksa 6 korban dan juga 7 pelaku. Itu mereka menyatakan bahwa itu karena mereka biasanya teman nongkrong, kemudian adik kelasnya ini sudah dibilang nanti pulang sekolah nongkrong di lokasi yang ditentukan, ternyata adik kelasnya nongkrongnya di tempat rental PlayStation. Akhirnya oleh kakak kelasnya dijemput, diajak ke lokasi itu, dan si kakak kelas menyampaikan bahwa lain kali jangan diulangi ya, nongkrongnya di sini aja. Seperti itu, Kak. Hingga saat ini orang tua korban perundungan juga sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian. Apakah sudah ada tindak lanjut dari hal ini? Ya, dari laporan orang tua, kemudian kemarin kami tindak lanjuti, kami juga sudah memohonkan visum et repertum untuk korban. Kemudian juga kami memeriksa 6 saksi, ada 17 saksi ya, baik dari korban maupun dari pelaku. Jadi 13 yang sudah kami periksa. Oke, selain memanggil saksi, bagaimana dengan pelaku? Apakah sudah dipanggil untuk diperiksa, Bu? Dari kemarin, jadi begini Kak, jam 7 pagi itu saya mendapatkan info video itu dari rekan kami
Kemudian ditindaklanjuti dan jam 9 itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah karena masih KBM, jadi kami menunggu jam KBM selesai. Namun demikian dengan melihat perkembangan situasi, kemudian adik-adik itu kami evakuasi ke Polsek dan kami juga berkoordinasi dengan para orang tua, pihak sekolah, dan kemudian juga Bapas dan juga DP3A Kabupaten Bekasi. Karena ini semuanya masih di bawah umur, jadi kami memerlukan kerjasama lintas sektoral supaya tindak lanjut yang kami lakukan tepat sasaran, demikian kan. Bagaimana kemudian dari respon sekolah sendiri terhadap para pelaku ini? Nah, pihak sekolah sangat kooperatif ya Kak. Pihak sekolah menyerahkan prosesnya kepada kami, untuk selanjutnya nanti kami koordinasikan lebih lanjut. Sehingga karena ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi kita tetap memperdomani dulu aturan-aturan yang berlaku. Oke, bisa diinformasikan sekali lagi Bu Wuryanti, sebenarnya total pelaku ini ada berapa orang? Pelakunya sementara ini kami identifikasi dari video itu, dan kemarin dari pemeriksaan saksi anak sebagai korban, itu pelakunya ada 7 orang. Oke. Terakhir, bagaimana kemudian dari korban sendiri ataupun anak sendiri, karena sempat diinformasikan mengalami semacam down begitu atau gangguan psikis, bagaimana saat ini? Baik, sebenarnya mereka setelah kejadian pemukulan itu, setelah kejadian perundungan itu, mereka itu kemudian ber-13 itu main bersama-sama, mereka nongkrong bersama-sama. Bahkan sampai kemarin kami amankan itu, mereka itu sudah main bersama-sama. Makanya mereka kaget, kok ada polisi yang mengamankan. Karena itu kan kejadian sudah lama ya, kejadian itu kalau menurut laporan itu tanggal 8 September 2025. Namun demikian baru dilaporkan kemarin, karena dari orang tua korban, orang tua salah satu korban baru mengetahuinya ada video tersebut di handphone anaknya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kapolsek Tambun Selatan, Ibu atau Kompol Wuryanti sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih, sehat selalu.